Sorry, eh, kamera saya nggak nampak. Ini ada apa? Masalah dengan kamera sedikit. Tampil di layar. Tampil ya. Tampil Pak. Oke, ini sedikit kita bahas dengan kena kantor. Kita bahas sedikit tentang surat menyurat ya, surat menyurat. Jadi penting ini karena kita nggak lepas dari kalau kerja di kantor ini atau aplikasi perkantoran ini kaitannya dengan surat menyurat ya. Nah, surat itu adalah alat media komunikasi berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat. Dari kita, walaupun belum atau sudah ada yang bekerja di perkantoran, ini tidak lepas dari surat ya, sebagai alat komunikasi tertulis. Kalau kita misalnya mau mengajukan permohonan penundaan pembayaran uang kuliah, kan nggak bisa secara lisan kan, pasti secara tulisan. Atau kita mau cuti, misalnya cuti akademik dulu, nggak masuk kuliah dulu, itu seharusnya itu pakai uh, surat. Terkadang kita kan cuti diam, nggak, cuti itu sebenarnya kalau dalam kuliah itu bisa mengurangi masa belajar kita. Masa belajar kita kan kalau S1 itu Soalnya dicuci Pak. Enggak ada suara berhenti. ada suara Rapli, Rapli, suaranya Rapli. Ya Pak, sorry Pak, Oke, belum belum dimatikan. oke. Nah, jadi kalau kita S1 itu eh, masa belajarnya kan 5 tahun, ya. Selamat-lamatnya 5 tahun, tapi secepat-cepatnya sebenarnya 3,5 tahun, atau 4 tahun, 8 semester. Nah, selama kita kuliah, ditambah lagi 2 tahun lagi, jadi 7 tahun sebenarnya jatah kita kuliah. Nah, lewat 7 tahun kita udah DO. DO, keluarlah surat dari universitas menyatakan bahwasanya kita sudah DO, drop out, udah lewat batas kuliah, udah 7 tahun. Kalau istilah orang lama bilang mafala, mahasiswa paling lama, ya kan, mahasiswa paling lama. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya diadakanlah pelaporan cuti, ya kan, saya cuti, cuti karena apa? Cuti karena bekerja, tugas di luar kota, masalah ekonomi, disampaikan uh, secara tertulis di dalam portal kalau nggak salah ya. Jadi pentingnya sebuah komunikasi secara tertulis atau yang bisa ditangkap surat, ya, dianggap sebagai alat yang paling efisien, efektif, ekonomis ya. Contoh lagi, kalau kita misalnya mengadakan sebuah perlombaan ya atau sebuah seminar lah kita katakan ya, atau undangan ya, undangan rapat kepada eh, rekan-rekan kerja kita ya, atau kolegia-kolegia perusahaan. Itu kan nggak bisa by lisan, datang ya jam sekian kita rapat. Nah, itu kan lembaga resmi, artinya tetap kita lakukan surat menyurat ya. Nah, contohnya misalnya tanggal berapa, hari apa, di mana tempatnya, kemudian rapatnya offline atau online, kan gitu ya. Jadi sebagai contoh, pada saat sebuah perusahaan dagang mengirimkan surat kepada perusahaan lain bermaksud untuk menawarkan produk ya, ini sama ini halnya dengan kita apa, menawarkan produk kepada orang lain ya, yang dijual oleh perusahaan dagang. Nah, berdasarkan ilustrasi dapat dikatakan bahwa surat dapat berfungsi sebagai alat komunikasi atau penyampai informasi dari perusahaan dagang kepada perusahaan lain. Surat berfungsinya itu sebagai wakil tulis ya, sebagai wakil tulis yang tak perlu langsung atau bertatap muka kepada orang yang kita tuju.
untuk menyampaikan informasi produk tadi ya. Nah, itu adalah pengertian surat, yaitu sebuah media komunikasi tanpa melakukan tatap muka dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Kemudian ini surat ya, surat udah ada pengertian tadi, ini teori-teorinya nanti bisa dibaca. Ada pendapat-pendapat dari penulis. Kemudian surat dapat dikatakan efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator ya, komunikator itu pengirim surat, menggunakan bahasa yang jelas atau mudah dipahami ya. Nah, kita juga harus menguasai kata-kata yang mudah dipahami, seperti pemilihan kata dan penggunaan bahasa dalam penulisan surat harus tepat, jelas, lugas, dan umum. Kelugasan berarti langsung pada permasalahan yang diinginkan atau yang ingin dibahas. Sedangkan umum itu berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya oleh seluruh kalangan masyarakat, dan harus bebas dari dialek dan slang ya. Di bahasanya jangan bahasa-bahasa di luar dari bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Nah, fungsi surat ya, kita lihat di sini satu sebagai alat komunikasi ya, seperti pengertian di atas tadi. Jadi penyampai informasi penulis kepada pembaca. Nah, saya bilang tadi, misalnya kita menawarkan produk ke perusahaan lain dengan membuat surat. Nah, dengan membuat surat, akhirnya tersampaikanlah produk-produk kita ini, apakah konsumen mau membelinya atau tidak ya. Dengan dengan menampilkan gambar-gambar alat-alat dagang tadi ya. Sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga dua arah ya, dan segala arah. Artinya, surat juga dapat dibalas sebagai timbal balik, dan surat juga dapat dibuat ditujukan kepada lebih dari satu orang. Misalnya itu ada surat edaran, kemudian pengumuman ya. Ini beda-beda nih pengertiannya. Kemudian ada surat pembaca pada surat kabar dan lain-lain ya. Jadi surat itu ada juga surat yang sudah diajukan sama harus wajib dibalas ya. Kemudian yang kedua, fungsi surat itu adalah sebagai wakil tulis atau wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Nah, dengan surat ini sebagai komunikasi antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian surat sebagai alat untuk menghemat waktu, betul ya, menghemat waktu, tenaga, kemudian dan biaya. Nah, berkomunikasi dengan surat berarti tidak bertatap muka. Jadi komunikasi dengan surat dapat dilakukan dengan jarak jauh. Oleh sebab itu, surat dapat menghemat waktu dan tenaga dan biaya. Contohnya ini ada yang masuk ya. Ya, contohnya kita mengirim surat undangan rapat ya, undangan rapat kepada lembaga lain. Nah, kalau secara logika, surat itu akan kita antar ya. Kalau seandainya surat itu tidak bisa dikirim melalui alat elektronik ya, misalnya melalui aplikasi, contohnya misalnya Gmail dan lain sebagainya ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pengiriman email. Nah, kita antar ya dengan waktu, mungkin jarak tempat sebuah lembaga itu bisa memakan waktu 1 jam atau 2 jam. Ini dulu seperti itu ya, pengantaran surat ya, belum lagi tenaga kita ya untuk mengantarkan surat tersebut, juga ditambah dengan biaya. Nah, kalau dengan adanya teknologi sekarang, sudah ada Gmail, kemudian ada Yahoo, kemudian ada WA,
kemudian ada bisa dikonversi melalui PDF, ya. Itu bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian surat sebagai otak tata usaha, ya. Penyusunan surat sebagai salah satu pekerjaan kantor mempunyai ciri-ciri yang tidak berbeda dengan pekerjaan kantor lainnya, ya. Yaitu tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan banyak jenis kegiatan yang lain. Jadi di lembaga-lembaga misalnya sekolah, baik itu SD, SMA, SMP, dan SMK, itu pasti ada tata usahanya. Tata usaha ini ibaratnya tempat penerimaan surat masuk, ya. Nah, kalau adik-adik misalnya kerja di sebuah lembaga pendidikan, nah, ini ada masing-masing ada namanya tata usaha, kemudian ada namanya persuratan, kemudian adanya namanya pusat informasi, ya tergantung, ya. Tapi kebanyakan dibuat namanya itu tata usaha. Nah, dari tempat tata usaha inilah banyak berbagai surat masuk yang diproses untuk dilakukan penyelesaiannya atau dijawab. Pada kantor yang besar umumnya telah digariskan prosedur yang tetap dalam melakukan aktivitas korespondensi, reseptor, bagian pengecekan, pengetikan, dan lain sebagainya, ya, di tata usaha ini, ya. Kemudian fungsi surat itu juga sebagai bukti tertulis, ya, sudah dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan. Sehingga jika terjadi sesuatu, misalnya kekeliruan di kemudian hari, surat dapat dijadikan acuan, ya, misalnya pada surat-surat perjanjian. Nah, ini sering terjadi nih, ya, dalam surat-surat perjanjian ini kalau kita nggak nyari yang masuk, ya, bentar, ya. Nah, dalam surat-surat perjanjian ini, kalau seandainya kita nggak menguasai atau kita nggak tahu di mana filenya, ya, nah ini akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, ya. Kita dalam sebuah surat perjanjian itu, misalnya surat kontrak perjanjian kerja, jangan nanti belum waktunya pekerja itu diberhentikan. Misalnya dia kontrak selama 2 tahun, tapi di dalam perjalanan selama belum hampir 2 tahun itu tiba-tiba dia sudah di PHK, ya, misalnya diberhentikan dengan penilaian. Nah, ketika dia diberhentikan, di dalam surat perjanjian itu kedua belah pihak antara pekerja dan penerima kerja itu harus menguasai surat perjanjian ini. Contohnya mungkin di dalam surat perjanjian ini ada pesangon, ya, ada yang harus dikasih, kemudian dia diberhentikan dikarenakan melakukan misalnya kesalahan, ya, melakukan misalnya kesalahan yang fatal, ya. Contohnya mungkin tidak masuk selama seminggu, tidak ada kabar. Nah, dengan ini kami melakukan pemberhentian secara sepihak. Nah, itulah pentingnya surat-surat perjanjian, contohnya, ya, sebagai bukti tertulis. Nah, ini pun di dalam perkantoran kita harus menyimpannya secara hati-hati, ya. Artinya simpan hardnya di dalam berkas, kemudian simpan juga dokumennya itu di dalam komputer. Dalam arti kata, setelah perjanjian itu ditandatangani, di-scan PDF, kemudian disimpan di dalam komputer sama dokumen yang ada di lemari arsip, ya, kemudian dipegang oleh si penerima kerja juga. Jadi masing-masing ada bisa ngingat, ya, karena nanti dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman, ya. Kemudian surat waris, ya, surat waris dan lain sebagainya. Nah, segala jenis surat juga dapat diabadikan atau diarsip untuk kepentingan-kepentingan lain kelak di kemudian hari. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Kita kalau kerja di kantor sebenarnya seorang, ya, kita bilang seorang sekretaris, ya. Ini sekretaris kan erat kaitannya dengan pengarsipan, ya, di kantor. Kita sudah menguasai aplikasi-aplikasi perkantoran, ya. Kita menguasai yang namanya
Microsoft Word, kemudian kita bisa mengkonversikannya melalui PDF, kemudian men-scan, ya, kemudian tahu kita di mana posisi soft copy arsip tersebut. Itu adalah wewenang daripada sekretaris atau admin bagian persuratan, ya. Itu bukan kecil. Kita dikasih tanggung jawab untuk pengarsipan, misalnya pengarsipan hard copy dan soft copy, ya kita harus kuat di situ, ya. Apalagi kalau dalam perkantoran itu terkadang pimpinan mengatakan bahwasanya tolong konsepkan dan buatkan dan ajukan dan antar surat ini ke sebuah lembaga umpamanya, ya kan. Nah, ini perlu ilmu-ilmu aplikasi yang kemarin saya ajari, yaitu misalnya mengkonsep surat dengan mengetik 10 jari tanpa harus melihat keyboard, ya. Ini pentingnya. Mudah-mudahan diteruskan lah, ya, diteruskan untuk belajar pengetikan itu. Kemudian ini, ya, ini salah satu contoh surat yang sering kita lihat, bukan sering lah, ya. Artinya konsep surat di pemerintahan, misalnya ini kita ambil di Kota Mataram, ya, Dinas Pendidikan Nasional, SMP Negeri 1 Mataram. Nah, ini di dalam surat ini kan ada kop surat, ya, ada kop surat. Nah, dalam aplikasi perkantoran itu, ini biasanya kan dibuat di Microsoft Word, ya, di Microsoft Word. Kemudian ada garis sebagai kop suratnya, ya. Ini nanti kita contohkan pas pertemuan offline nanti, ya. Kemudian di sini ada tertera misalnya, ya, contoh surat itu harus dalam pengetikannya di pekerja kantor itu harus ada nomor, ya, harus ada nomor. Nomor ini sudah pasti kalau di kantor ada yang namanya ada nomor surat keluar, ya, nomor surat keluar. Kemudian ada lampirannya ini 2 eksemplar. Kemudian ada ini permohonan izin, ya, permohonan izin. Ini ditujukan kepala dinas. Terus ini di konsep, kalau kita buat surat itu di dalam surat harus ada yang namanya dengan hormat, ya. Ini nggak lepas. Ini namanya etika, ya, etika dalam mengucapkan salam kepada lembaga yang akan kita tuju, ya. Terus kemudian ada sebuah kata pengantar atau kata ucapan. Kami beritahukan bahwa dalam rangka, ini harus ada sedikit sebentar, ya, harus ada sedikit cerita latar belakangnya, ya, kenapa surat ini ditujukan. Nah, contohnya dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini kenapa surat ini dibuat? Ada Hari Pendidikan Nasional di sini, ya. Ada Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 1 Mataram. Ya, di SMP Negeri 1 Mataram. Nah, mereka berencana untuk menyelenggarakan lomba membaca puisi tingkat SMP sekota Mataram. Kemudian dibuatlah jadwal untuk kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya. Kemudian waktunya, kemudian tempatnya. Ya, jadi ini surat permohonan izin, ya, permohonan izin ditujukan kepala dinas. Kemudian sehubungan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi ini, ya, Bapak Dodi Setiawan ini selaku Kepala SMP Negeri 1 Mataram mengajukan permohonan izin untuk menyalakan kegiatan tersebut, ya. Jadi dalam pengetikan itu, ya, dalam aplikasi pengetikan Microsoft Word itu kita harus lihat, ya,
surat itu sebenarnya ditujukan kemana. Kemudian kalau kita lihat tampilannya ini sebenarnya belum sempurna, tapi ini hanya konsep saja dulu ya. Kenapa belum sempurna? Karena di sini tidak ada yang namanya logo, ya, nggak ada logonya di sini. Nah, jangan nanti waktu kita konsep surat di sebuah aplikasi kita print, tapi ini belum sempurna karena belum ada logonya ya, belum ada logonya. Kemudian dalam penulisannya pun sebenarnya ini baru kertas A4 dibagi dua ya, baru kecil ya, mungkin dari segi fontnya ini kecil. Nah, dalam aplikasi pembuatan surat di Microsoft Word, ini fontnya jangan kita buat 10 ya, ukurannya 10. Ya ini mungkin sebagai contoh aja ya. Nah, ukuran untuk font ini, font penulisan atau konsep surat ini itu adalah 12 ya, dengan jarak spasinya itu supaya sama dengan supaya sama dengan proporsional dengan kertas A4, harus sama dengan atas sama bawah atau pinggirnya ya. Ini kita contohkan sebentar, saya cari dulu contohnya ya. Buatan surat di Microsoft Word ya. Contoh surat. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh surat yang sudah ada logonya ya di Microsoft Word. Nah, ini supaya proporsional, supaya sama, kiri sama kanannya itu harus seimbang ya. Kita harus lihat layoutnya di page setup itu sebenarnya berapa ya. Nah, kita lihat mungkin masing-masing ini letter kebetulan topnya, kemudian labnya itu 1,6 ya. Jangan nanti topnya itu bisa kecil gini ya. Kita nggak mau ini udah ke atas sekali, nggak sama dengan bawahnya ya. Nah, jadi harus proporsional, harus sama ya. Ini kita lihat spasinya juga, kita lihat spasinya itu 1,5 ya. Ini nggak mungkin satu gini rapat kali ya. Orang pun susah bacanya karena kan nanti setelah dibaca sini takutnya membaca bawah karena saking rapatnya gitu ya. Jadi ini dibuat spasi sebanyak berapa? Sebanyak 1,5 atau 2 ya. Kalau 2 terlalu jauh, coba 1,5 ya, agak jauh juga, tapi yang netralnya di sini ya 1,115. Ataupun gini pun boleh, tapi upayakan atas sama bawah itu sama ya. Nah, jadi ini kan kita bisa lihat proporsional ya, sesuai ya, enggak enggak seperti ini, enggak merapat kali. Contohnya saya contohkan. Nah, ini kan sudah enggak proporsional. Ada jarak yang dari sini ke yang tanda tangan itu terlalu jauh ya. Jadi nanti membuat orang membaca kualitas surat kita itu tidak memikirkan layout ya, tidak memikirkan tata letaknya ya. Bisa aja nanti kita ginikan, tapi kan sayang di bawah kosong, banyak kosong di bawah nih ya.
Oleh karena itu spasinya juga harus kita kita sesuaikan ya. Nah, jadi kalau kop surat ini bisa juga misalnya kita buat kop suratnya, misalnya kita buat kop surat itu berada di ini. Sebentar. Nah, diputar ya, misalnya diputar di di header maksudnya ya. Di header artinya di dalam header ini kita buat kop suratnya. Jadi supaya nggak manual lagi kita buat suratnya. Ini tinggal copy paste ya. Tinggal copy paste, kemudian nggak mengganggu. Jadi di halaman kedua, umpamanya kita mau buat surat lagi, nah dia udah otomatis ada ya, udah otomatis ada kop suratnya. Dengan catatan harus kita kita buat di kop surat ini menjadi header ya, insert header ya. Nah, selanjutnya dalam surat ini yang perlu diperhatikan itu, jangan surat ini kita tidak membuat jadi justify ya. Ya, justify ini artinya posisi kalimat ini tidak seperti ini. Nah, ini kan nggak rata ini. Nah, ini nggak rata. Nah, nanti terlihat kita membuat surat itu tidak proporsional ya. Jadi tidak begini juga sebenarnya ya, tidak center. Ini kan center ini. Ya, center, kemudian ini rata kanan. Nah, gini. Ini ketahuan, wah, ini orang nggak memperhatikan ini sebenarnya penulisan suratnya. Nah, ini kita ambil justify ya. Justify itu huruf A ini sama nih ya. Di bagian akhir, di posisi marginnya itu 17. Kemudian untuk tanggal-tanggal ini di Microsoft Word, tanggal, kemudian hari, pukul, link zoomnya, link rapatnya, ini dilakukan tab ya. Ada penulisan tab-tab ini ya. Ini kita ketik aja tab di keyboard. Kemudian ini bakal ada tanda yang di atas ini namanya tab ya, ini tab. Kemudian ini pasti sama ya kalau kita tab di keyboard. Kemudian dalam surat itu harus ada yang kalimat untuk mengakhiri ya. Demikian surat ini kami sampaikan. Kemudian atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Nah, ini ada surat ini pasti ada tembusan-tembusannya ya. Nah, ini satu lagi ini ada tembusannya sebenarnya. Nah, yaitu arsip ya, pengarsipan. Nah, dalam surat ini kalau kita lihat contohnya itu tidak boleh sebenarnya DTO ya, tidak boleh DTO. Tapi wajib ditandatangani. Kita nggak tahu masing-masing lembaga itu ada yang model barcode ya, dituliskan sini model barcode ya. Contohnya kita ambil model barcode itu ini, saya ambil contoh ya. Nah, ini tampil barcode-nya kan. Ini contoh model barcode yang lagi musimnya ya. Nah, ini barcode ini sebenarnya ada aplikasinya ya. Saya barcode ini apa sih tulisannya? Kalau kita buat di aplikasi barcode itu terkadang kita copy nama ini, kita barcode kan, nah beginilah hasil namanya. Contohnya seperti itu. Kalau pimpinan kita atau kepala atau ketua kita itu berada di tidak berada di kantor ya, mengatakannya udahlah barcode saja ya, atau tanda tangan digital saja gitu ya. Seperti inilah penulisan surat di dalam Microsoft Word ya. Yang perlu diperhatikan itu tata letak, terus tadi bahasanya harus lugas, font yang diambil harus juga bisa dibaca ya. Nah, kita kembali ke persuratan yang ingin saya sampaikan lagi. Yang ini sebentar.
Kita sampai jam 11 ya? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Oke, terus ini udah contoh surat di atas, kemudian tujuan surat ya. Ini tadi sudah kita lihat tujuan surat ini. Kalau kita lihat bahasanya tujuan kegiatan dalam komunikasi dilakukan melalui surat. Oleh karena itu penulisan surat mempunyai tujuan-tujuan tertentu ya, diantaranya pasti ingin menyampaikan informasi kepada pihak lain, ingin mendapatkan balasan ya, misalnya kita mengajukan permohonan keringanan ya, pasti dibalas oleh perusahaan, atau kita mengajukan misalnya proposal kegiatan bakti sosial ya, pasti ada balasan. Kita mengajukan proposal umpamanya ke perusahaan ingin membuat kegiatan bakti sosial dengan biaya 10 juta ya, misalnya dengan biaya 10 juta. Nah, dari proposal itu kan ada surat pengantar di depan ya. Surat pengantar itu kita sebenarnya ingin melakukan bakti sosial itu kapan, kemudian masa yang ingin dicapai itu berapa orang ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan produk-produk ingin tahu nih ya, misalnya kita mengajukan proposal ke perusahaan susu umpamanya ya kan, susu, kemudian mereka akan balas ya, umpamanya kami tidak bisa berkontribusi untuk saat ini, atau bisa saja perusahaan tersebut membalas, kami tidak bisa berkontribusi dengan duit atau uang, tapi kami berkontribusi dengan barang, misalnya tenda dan lain sebagainya. Mereka juga akan balas bisa dengan surat juga. Kalau biasanya kalau balas itu kalau nggak ada dananya biasanya balasnya dengan surat, tapi kalau ada dananya itu biasanya kita langsung dipanggil, nggak perlu dibalas dengan surat ya. Ada reaksi lah, ada tanggapan dari penerima surat terkait dengan informasi yang disampaikan ya. Yang masuk ya, tinggal satu orang tadi. Oke, kemudian sampai di mana tadi ya? Ya, jadi surat itu memperlancar arus informasi, betul, sehingga informasi yang diterima jelas. Terkadang kita umpamanya kita mengajukan lamaran pekerjaan di instansi tempat lain, karena di instansi misalnya ya, instansi yang kita tempati sekarang itu mungkin dari segi salary atau gaji kecil. Nah, kita ingin gaji kita itu lebih tinggi dari yang sekarang ini. Kita akan mengajukan surat lamaran lagi pekerjaan ke perusahaan lain ya. Nah, perusahaan lain itu pasti akan membalas melalui via telepon, bisa juga via email, atau bisa juga via WhatsApp ya, dengan jawaban mungkin Anda dipanggil, akan dilakukan tes wawancara, bisa aja seperti itu ya. Jadi ada balasan ya. Kemudian bagian surat ya sudah saya jelaskan tadi, ini ada kop suratnya ya, ada kepala surat atau kop surat ya. Nah, dalam penulisan di Microsoft itu, kalau kita bekerja di perkantoran atau di lembaga-lembaga, itu udah pasti kalau kop suratnya itu berbagai macam jenis ya. Ada yang kop suratnya berwarna, ada yang fontnya tidak mau hitam, ada yang fontnya mau biru ya, ada font yang mau merah. Ini tergantung tergantung lembaganya ya. Nah, tapi yang terpenting di dalamnya itu ada berisi logo atau lambang dari sebuah instansi ya. Ada logonya. Jangan nanti perusahaan atau tempat kita bekerja, kantor tersebut tidak ada logonya, lucu juga ya kan. Makanya sebuah perusahaan terbatas atau PT, kita buat PT atau kita buat CV ya, atau kita buat LKP, lembaga
LKP itu lembaga keterampilan pelatihan. Nah, itu harus ada logonya ya, walaupun logo itu sederhana. Makanya di eh, peluang bagi mahasiswa komputer ini sebenarnya kalau dia punya ahli atau skill membuat logo itu cukup bisa untuk mendapatkan rezeki dari situ ya. Ya, karena di dalam Instagram atau media sosial lainnya ini ada namanya penyedia jasa pembuatan logo. Pernah dengar kan? Ya, penyedia jasa pembuatan logo ya. Nah, contohnya kita lihat ya logo-logo. Sebentar, ini saya tunjukkan dulu sebentar ya. Ini pembuat logo. Kalau mahasiswa yang di dalamnya ada skill membuat logo ini juga bisa jadi apa ya? Sebentar, mana dia? Aduh, lagi ya, bentar. Nah, ini ya. Ini ada jasa desain grafis dan logo ya. Pasti ada setiap perusahaan itu harus ada yang namanya logo ya, baik itu perusahaan makanan, kemudian perkantoran, lembaga dan lain sebagainya ya. Nah, ada wajib logo di persuratan atau kantornya ya. Kemudian apalagi kira-kira ada di dalam surat itu ada nama instansi, kemudian nama instansi atau lembaga, perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, ada alamat, kemudian ada alamat instansi maksudnya, kemudian ada lembaga, perusahaannya, kemudian ada nomor telepon ya. Ini kalau lucu juga kalau perusahaan itu tidak ada nomor teleponnya. Ya, kalau perkantoran itu tidak ada nomor teleponnya. Kemudian ada kode pos, kemudian ada alamat email. Ini yang terpenting ya. Alamat email, karena kan salah satu komunikasi yang paling cepat sekarang itu adalah melalui email ya, up to date langsung. Misalnya seorang pimpinan ingin data atau dokumen pelaporan keuangan tahun ini ya, cara yang paling cepat memberikan kepada pimpinan itu ya melalui email ya. Nah, kemudian ada alamat web. Nah, ini yang paling penting. Perusahaan itu kalau nggak ada alamat web, zaman sekarang lucu juga ya, karena web ini menggambarkan bagaimana profil sebuah perusahaan yang sekarang itu tempat kita bekerja. Misalnya foto dokumentasi kegiatan, terus lembaga atau perkantoran itu bergerak di bidang apa. Orang kan nggak mungkin langsung datang ke kantor tersebut, mereka harus buka melalui web ini dulu, kan seperti itu ya. Dia ada 4, itu ada logo, terus ada instansi, kemudian ada alamat, ada logo, nama, alamat, nomor telepon, kemudian di nomor telepon ini tertera ada email dan ada webnya. Nah, biasanya setelah penulisan kepala surat terdapat sebuah garis horizontal ya, seperti ini ya. Ini yang umum yang digunakan di perkantoran. Kemudian ini contohnya ya, ini ada 2, ada logonya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada ini ini namanya pusatnya di kementerian, kemudian ini pusat data statistiknya ya, perwakilannya di sebuah provinsi, kemudian ini alamat provinsi, kemudian ini ada nomor telepon, dan ini ada email. Emailnya ini emailnya nggak ada ini ya, harusnya ada emailnya sebenarnya ya.
Kemudian ini ada contoh lain dari Kementerian Kehutanan, ya. Nanti bisa kita baca. Kemudian ini ada nomor surat, ya. Nomor surat ini udah pasti perlu sekali karena memudahkan nomor surat mewakili sebuah lembaga, ya. Kenapa ini perlu nomor surat di dalam aplikasi dalam perkantoran? Karena kita harus tahu surat yang keluar itu udah berapa surat, ya. Kalau nomor suratnya misalnya 001, berarti kantornya baru buka. Karena surat yang keluar baru 1, ya. Apalagi kalau nomor surat itu ya seperti ini, ya. Nah, ini kita lihat nomor surat 117. Nah, 117 ini berarti sudah keluar 127. Tapi kalau di sini 001, berarti suratnya baru keluar, berarti perusahaannya baru ada, ya kan? Kemudian ada SK, ini kode internal perihal surat, ya. Nah, ini penawaran surat itu fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan pengaturan, ya, pengaturan baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan. Jadi ada arsip misalnya 001 itu tersimpan di surat mana. Kemudian mengetahui jumlah surat yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi, ya, memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya. Terus yang keempat, menunjukkan secara akurat sumber hubungan dengan surat menyurat lainnya, ya. Ini contohnya ada kode internal, bulan, pembuatan surat, ya. Kemudian ada tahun pembuatan surat. Nah, ini kita mudah sebenarnya dipahami, ya. Ada nomornya, nomor urut, kemudian ada kode internal perihal surat, kemudian bulan pembuatan surat. Ini bulan, ya. Ini kodenya bisa Romawi maupun huruf biasa, angka biasa, ya. Kemudian ada tempat dan tanggal surat. Ini nanti kita bahas, ya. Ini bisa nanti saya share aja nih di grup, ya. Nah, ada aturan-aturan mainnya di dalam pembuatan surat, terutama di perkantoran. Jangan nanti kita sudah sarjana, tapi dalam mengkonsep surat tempat kita bekerja itu yang pertama tidak profesional, terus bahasa ini gunakan bahasa tidak, kalau istilahnya bahasa slang, ya. Kemudian bahasanya itu tidak ilmiah, malu kita. Makanya upayakan kita banyak menguasai kalimat-kalimat IED yang sudah disempurnakan, ya. Surat itu nggak ada lagi surat-surat yang kalau kita kerja di perusahaan besar isi suratnya tidak ada lagi yang tidak bisa dipahami, ya, yang saya jelaskan di atas tadi, ya. Nah, ini salah satu benar atau tidaknya, ya. Tidak benarnya dalam pembuatan surat, misalnya Bandung 1 Januari. Nah, ini nggak boleh disingkat-singkat sebenarnya, ya. Nah, nggak boleh disingkat-singkat. Nah, ini salah, ya. Kita juga macam ini penggunaan bahasa Inggris, kita nggak menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kemudian ada mahasiswa juga ada mata kuliah lain, ya kan? Mohon izin, bisa dibuka kameranya untuk foto. Oke, terima kasih.
saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.